Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah atas nikmat Allah yang tiada berhingga. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada manusia terbaik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentu bagi kita semua selaku umat. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dibuat oleh Allah dengan 3 unsur. Unsur yang pertama, unsur jasad. Unsur yang kedua, unsur akal. Dan unsur yang ketiga, unsur ruh. 3 unsur harus kita penuhi kebutuhan supaya manusia seimbang dalam hidup. Unsur jasad, apa saja kebutuhan jasad? Banyak. Yang pertama tentu makan dan minum. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, kata Allah, makan minumlah apa yang ada di muka bumi. Subhanallah. Semua yang Allah ciptakan ini untuk kebutuhan manusia. Makan minumlah apa yang ada di muka bumi. Cuman kata Allah, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan musuh yang nyata bagi. 14 abad yang lalu Allah sudah memproklamirkan seolah-olah Allah ingin mengatakan pada kita akan ada manusia kelak di kemudian hari yang mengikuti langkah-langkah syaitan dalam mencari rezeki. Maka kita waspadai barang yang tidak dihalalkan oleh Allah. Makan minum silahkan, tapi halal lagi baik. Yang kedua tentu pakaian. Ini pun menjadi kebutuhan jasad manusia. Alangkah menderitanya kita kalau tidak punya pakaian. Maka Allah pun memerintahkan kita, tutuplah aurat dengan pakaian. Apa aurat laki-laki? Dari pusar sampai ke lutut. Aurat perempuan, sekujur tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Apa fungsi pakaian? Menutup aurat. Maka belum berfungsi pakaian ketika lekuk-lekuk tubuhnya masih tampak. Sayang beribu sayang, ada seorang istri yang kadang dibelikan pakaian longgar oleh suaminya, supaya suaminya berharap istrinya menutup lekuk-lekuk tubuhnya. Disekeng sama istri biar tampak pinggul. Ini pelanggaran. Kita berpakaian, fungsinya menutup aurat kita. Bukan berpakaian, tapi tetap mengumbar aurat di depan orang lain. Yang ketiga tentu tempat tinggal. Ini kebutuhan jasad kita. Tempat tinggal, alangkah bahagianya kalau kita bisa beristirahat di tempat tinggal yang nyaman. Maka minta kepada Allah, beri rumah yang nyaman kita tinggal di dalamnya. Rukun, damai, tentram penghuni rumah. Yang keempat, istirahat. Istirahat juga bagian kebutuhan jasad kita. Jangan diporsir jasad kita. Sakit jasad kita kalau diporsir. Maka istirahatlah yang cukup. Istirahat untuk mengembalikan pulihnya, untuk memulihkan kesehatan, memulihkan energi kita. Maka istirahatlah yang cukup. Istirahat juga bagian dari kebutuhan jasad kita. Kemudian yang kelima, kebutuhan jasad kita yang kelima adalah bagaimana kita bisa membersihkan badan kita dengan mandi tentu. Jamaah Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, unsur yang kedua dalam tubuh kita adalah serakah. Penuhi kebutuhan akal supaya seimbang kehidupan kita. Apa saja kebutuhan akal? Yang pertama, ilmu. Maka lihatlah seorang bayi yang baru bisa merangkak. Apa yang dia lihat, dia dekati. Ada rasa ingin tahu apa benda yang tergeletak ini. Maka harus kita jaga. Apa yang dilakukan bayi kalau melihat benda yang tergeletak, dia dekati. Setelah dekat dia sentuh, apa rasanya kalau menyentuh benda ini? Oh, begini rasanya. Setelah dia sentuh, dia lihat lebih dekat lagi. Dia masukkan ke mulutnya. Apa rasa benda ini kalau digigit? Setelah dia gigit, dia lemparkan ke lantai. Apa bunyinya kalau dilempar? Ini rasa ingin tahu adalah bagian dari kebutuhan manusia. Kebutuhan akal manusia. Maka seharusnya semua kita menjaga rasa ingin tahu. Apa sih ajaran Islam? Apa sih keinginan Allah terhadap diri kita? Apa yang dihalalkan? Apa yang diharamkan? Maka akan muncul keinginan untuk mengetahui lebih banyak unsur-unsur yang ada di agama kita. Kemudian selanjutnya kebutuhan akal kita yang kedua adalah pengalaman. Maka sahabat Ramadan, latih-latihlah, rajin-rajinlah berlatih. Latihlah diri kita supaya banyak pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ada seorang camat yang tidak pernah mau minum air yang dihidangkan ketika pengajian. Bertanya jamaah kepada Ibu Camat, ada apa gerangan Bu Camat? Kenapa Pak Camat nggak mau makan makanan yang kami hidangkan? Apa jawaban Bu Camat? Pak Camat itu orangnya gampang jijian. Ketika gelas dipegang dari atas, dia tidak mungkin lagi mau meminum. Ini pengalaman. Tidak kita dapatkan di bangku sekolah, tapi kita dapatkan dari pergaulan keseharian. Maka untuk kebutuhan akal kita, ilmu dan pengalaman harus kita penuhi.
Yang ketiga, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, unsur ruh. Unsur ruh sedikit lagi. Unsur jasad banyak kebutuhannya. Unsur akal banyak kebutuhannya. Unsur ruh tinggal sedikit. Apa kebutuhan ruh? Zikrullah. Zikrullah. Subhanallah, ruh kita kadang lapar, ruh kita kadang merintih, tapi kadang sedikit orang yang peduli dengan kebutuhan ruh. Demikian juga dengan jasad, lihatlah. Jasad kita kalau lapar, berbunyi lambung kita, dia butuh makanan. Demikian juga dengan ruh kita seharusnya. Ketika dia merintih minta diberi makanan, makanannya cuma sedikit. Apa itu? Zikrullah. Kalau kebutuhan ruh tidak kita penuhi, ruh kita akan sakit. Kalau sakit tidak kita penuhi juga kebutuhannya, bisa jadi dia mati. Ketika ruh sudah mati, dia tidak mampu lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kadang orang menganggap maksiat menjadi kebutuhan dalam hidup. Kenapa hal itu terjadi? Karena kebutuhan ruhnya acap kali tidak dia penuhi, sehingga ruhnya mati. Mati rasa, mati segala-galanya. Saya ingin menutup penyampaian singkat ini dengan sebuah kisah. Dulu Harun al-Rasyid adalah khalifah terbesar di Bani Ampas. Suatu saat dia mengundang para menteri. Ketika itu pendidikan dalam keadaan maju-maju. Muncul tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh ilmu pengetahuan. Harun al-Rasyid berkata pada menteri-menterinya, mana yang lebih utama, akhlak atau pendidikan? Semua menteri menjawab, pendidikan lebih utama dari akhlak. Cuma satu yang tidak setuju dengan pendapat itu, Abu Nawas. Abu Nawas bersikukuh tidak, akhlak lebih utama dari pendidikan, wahai Amirul Mukminin. Baik, kata Harun al-Rasyid, karena kalian berbeda pendapat, ku beri waktu kalian 6 bulan. Nanti buktikan pendapat kalian padaku. Harun al-Rasyid pun berlalu. Para menteri rapat terbatas. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya para menteri sepakat, mereka ingin mendidik seekor kucing menjadi kucing yang mendapatkan pendidikan, kucing yang intelektual. Dididiklah kucing ini bagaimana duduk manis, bagaimana tersenyum, bagaimana menganggukkan kepala, bagaimana salaman dengan orang penting. 6 bulan dididik. Akhirnya kucing ini menjadi kucing yang intelek. Dia mampu duduk manis, tersenyum, salaman, dan lain sebagainya. Dihadapkan pada Harun al-Rasyid, wahai Amirul Mukminin, kami sudah mendidik kucing sehingga dia menjadi kucing yang beradab. Dipanggil kucing itu, dia pun datang dengan melangkah gontai. Dia salaman pada Amirul Mukminin, dia duduk manis, dia tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepala. Terkagum-kagum Harun al-Rasyid. Panggil Abu Nawas. Mana Abu Nawas? Perintahkan dia untuk membuktikan pendapatnya. Ketika Abu Nawas dipanggil, dia baru ingat bahwa diberi waktu 6 bulan untuk membuktikan pendapatnya. Dia pamit pada Amirul Mukminin, dia pun pulang ke rumah. Dia mencari sesuatu bersama istrinya. Sudah dia dapatkan, dia pun menghadap pada Harun al-Rasyid. Tuan, aku sudah mendapatkan bukti. Apa itu? Abu Nawas pelan-pelan mengeluarkan sesuatu dari kantong. Dia lepaskan itu. Apa yang dia keluarkan dari kantong? Seekor tikus putih. Apa yang terjadi, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah? Kucing lupa kalau dia intelek. Kucing lupa kalau dia berpendidikan. Dia pun mengejar tikus itu. Tikus berlari ke bawah kursi Amirul Mukminin, dia kejar. Tikus itu naik ke atas kursi, dia pun melompati kepala Amirul Mukminin. Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, inilah buktinya wahai Amirul Mukminin. Sehebat apapun pendidikan, sehebat apapun pendidikan yang didapatkan, kalau akhlaknya akhlak kucing, dia akan tetap kucing juga. Dia tidak bisa melihat seekor tikus. Lihatlah, dia lupa kalau dia kucing yang intelek. Abu Nawas pun pulang sambil tersenyum, penuh kemenangan. Sahabat Ramadan, Ramadan mendidik kita agar kita memiliki akhlak yang terpuji. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menghantarkan kita memiliki akhlak yang terpuji. Selamat berbuka sahabat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.